Oke, baik para Mas, kita melanjutkan dengan organ yang ketiga, yaitu yang kita sebut dengan rahim atau uterus. Rahim atau uterus itu berbentuk seperti buah pir, jadi dia berada di puncak dari vagina, dan ini merupakan tempat di mana nantinya ketika sudah terjadi fertilisasi atau pembuahan, kemudian hasil dari pembuahan itu atau zigot itu akan dibawa menuju daerah di mana nantinya di sana akan berlangsung proses pertumbuhan embriologinya. Nah, secara struktur ovari uterus ini dibagi atas dua. Pertama, ada bagian yang kita sebut dengan serviks, kemudian yang kedua ada korpus. Nah, korpus dan serviks. Serviks ini adalah mulut rahim, jadi rahim untuk masuknya spermatozoa menuju daerah tuba Fallopi, dia harus masuk ke dalam rahim dulu. Nah, di sana nanti baru bergerak di mana biasanya posisi dari di mana akan terjadi proses pembuahan. Nah, dinding korpus ini terbagi atas 3 lapisan. Lapisan pertama yang paling dalam itu yang merupakan tempat nantinya terjadinya nidasi atau perlekatan, itu yang kita sebut dengan dinding endometrium. Nah, ini biasanya nanti ketika terjadi menstruasi, dinding ini akan luruh karena proses pembuahan tidak terjadi pada fase subur. Ini nanti akan meluruh, inilah yang menjadi bagian dari cairan ataupun darah yang keluar dari menstruasi itu. Ya, dan dinding yang kedua atau lapisan yang kedua setelah endometrium ini kita sebut dengan myometrium. Dikenal dengan myometrium, merupakan bagian tengah dari bangunan yang lapisan yang membangun dari uterus ini. Yang ketiga, yang terluar itu adalah lapisan serosa. Kemudian kita masuk ke bagian pembuahan. Jadi ketika kita sudah paham betul di mana posisi atau organ-organ yang terlibat, baik di sistem reproduksi pria, kemudian nanti ketika spermatozoa sudah disalurkan ke dalam sistem atau saluran reproduksi wanita, maka di sini nanti akan terjadi peristiwa fertilisasi. Jadi apa yang kita sebut dengan peristiwa fertilisasi itu tidak lain adalah peristiwa di mana masuknya spermatozoa itu ke dalam ovum. Jadi harus melewati dinding ovum. Nah, ketika spermatozoa ini mampu menembus dinding ovum dan masuk ke dalam nukleus dari ovum, maka itu yang kita sebut dengan proses pembuahan dan akan menghasilkan yang disebut dengan zigot. Nah, zigot merupakan cikal bakal karena sudah terjadi percampuran dari sel spermatozoa dengan sel ovum. Nah, proses pembuahan sebenarnya sangat tergantung dari jenis makhluk hidupnya. Karena ini sangat bervariasi. Ada yang berada tidak jauh dari fimbriae, ketika terjadi ovulasi, ovum dilepaskan, kemudian dia ditangkap oleh fimbriae dari tuba Fallopi, kemudian nanti di sini langsung terjadi pembuahan. Artinya spermatozoa itu sudah sampai di ujung dari tuba Fallopi menunggu proses ovulasi saja. Di proses ovulasi, pelepasan ovum itu akan berlangsung pada fase fase subur. Nah, di sana nanti, tapi ada juga jenis makhluk hidup lainnya yang berada di tengah dari saluran tuba Fallopi ini atau berada di agak ke pangkalnya. Ini sangat tergantung dari jenis-jenis makhluk hidup yang melakukan sistem reproduksi secara seksual. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan embrio. Jadi ketika terjadi pembuahan, nah awalnya adalah akan tumbuh satu sel
yang merupakan hasil dari percampuran sel spermatozoa dengan sel ovum. Nah, sel ini yang kita sebut dengan zigot. Nah, kemudian disinilah mulai terjadi cleavage atau pembelahan-pembelahan secara proliferasi, perbanyakan dari sel-sel yang dari awalnya satu sel, itu membelah menjadi dua sel menjadi tiga sel, sampai seterusnya. Dan fase ini disebut dengan fase perkembangan embriologi. Sampai dia membentuk tubuh dan sampai pada waktu dia akan dikeluarkan menjadi anak. Nah, tahapan-tahapan perkembangan embriologi diawali dengan cleavage pertama atau fase pembelahan pertama. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan hasil pertemuan antara spermatozoa dengan ovum berbentuk zigot. Kemudian zigot inilah nantinya mulai melakukan pembelahan tahap pertama dengan melakukan proliferasi. Pembelahannya tentu menggunakan pembelahan mitosis, ya. Pembelahan untuk memperbanyak diri. Dari satu sel zigot itu membelah menjadi dua membelah menjadi empat melakukan membelah seterusnya. Ini tahapan yang pertama. Nah, kemudian kedua, setelah terjadi beberapa fase pembelahan atau proliferasi perbanyakan dari sel-sel zigot tadinya, masuk ke fase yang kedua yang kita sebut dengan fase morula. Fase morula itu merupakan kumpulan dari sel-sel dari akibat dari proses proliferasi tadi, proses perbanyakan diri sel itu sehingga dia berbentuk bola. Nah, itu yang menjadi bagian dari pembelahan sel itu sendiri. Jadi satu sel membelah jadi dua, empat, delapan dan seterusnya sehingga dia berbentuk seperti berbentuk bola. Ini yang disebut dengan fase morula. Nah, prosesnya dikenal dengan proses morulasi. Jadi Anda bisa lihat di gambar di bawah, ini merupakan penggabungan saja dari hasil pembelahan dari satu sel membentuk ratusan sel lagi. Sehingga dia berbentuk bulat atau bola. Setelah selesai pada fase morula, masuk fase ketiga dari perkembangan embrio itu. Nah, fase ketiga merupakan lanjutan dari morula. Tetap sel itu mengalami pembelahan secara terus-menerus, di mana pada tahap ini, tahap blastula ini, terjadi perubahan-perubahan sel, yaitu dengan melakukan pelekukan yang tidak beraturan, terutama pada bagian dalam. Jadi dia melakukan pelekukan yang tidak beraturan. Nah, proses yang ini nantinya ada cairan yang terdapat di dalam rongga ini. Ini cairannya disebut dengan blastosol. Nah, proses pembentukannya disebut dengan blastulasi. Ini yang masuk dalam fase yang ketiga yang kita sebut dengan fase blastula. Yang pertama cleavage, pembelahan mulai dari satu sel atau zigot itu membelah menjadi dua, empat, delapan. Kemudian pada fase tertentu dia masuk ke tahapan morula. Morula merupakan gabungan dari sel-sel yang menjadi hasil dari proses pembelahan tadi. Kemudian nanti baru masuk ke fase blastula atau prosesnya disebut dengan blastulasi. Ciri-cirinya pada blastula terjadi pelekukan bagian dalam yang dilakukan secara tidak teratur. Kemudian di dalamnya terdapat cairan yang disebut dengan blastosol. Nah, tahap yang keempat dari perkembangan embriologi itu adalah gastrulasi. Nah, ini merupakan kelanjutan dari tahap yang ketiga, atau kita sebutkan tahapan blastula. Nah, pada gastrulasi yang perlu kita pahami bahwa tahapan yang keempat ini sudah terjadi proses dinamisasi daerah-daerah bakal pembentukan alat-alat ataupun organ-organ yang nantinya terdapat di dalam tubuh makhluk hidup itu. Jadi gastrulasi sudah mengarah kepada proses dinamisasi daerah-daerah bakal pembentuk alat. Kemudian pelekukan tubuhnya semakin nyata, membentuk 3 lapisan dinding tubuhnya. Nah, cikal bakal itu nantinya tubuh embrio itu terdiri atas 3 struktur lapisan saja. Ada lapisan ektoderm,
mesoderm, dan endoderm. Jadi 3 lapisan inilah nantinya akan melakukan proses diferensiasi. Sel-selnya sudah terspesialisasi, akan membentuk alat-alat ataupun organ-organ yang spesifik dari masing-masing sel itu. Nah, proses pembentukan gastrula ini yang kita sebut dengan gastrulasi. Yang kelima, tahapan kelima dari tahapan embriologi ini disebut dengan tahapan tubulasi ataupun pembubungan. Nah, pada tahapan ini ketika lapisan dasar dari pembentukan cabang bayi tadi, jadi ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm, itu akan menyusun diri, membentuk bumbung-bumbung dan berongga-rongga. Nah, kemudian baru masuk tahapan yang keenam. Tahapan keenam ini sudah mengarah kepada proses pembentukan organ atau disebut dengan organogenesis, di mana pada tahapan ini akan dilakukan proses pembentukan organ-organ tubuh yang berasal dari masing-masing lapisan tubuh embrio itu. Jadi mungkin nanti lapisan ektoderm itu memang terspesialisasi untuk membentuk bagian-bagian luarnya. Kemudian bagian mesoderm itu akan membentuk bagian organ-organ bagian dalam, begitu juga dengan bagian endoderm. Ya. Nah, contohnya lapisan ektoderm nanti akan berfungsi melakukan proses diferensiasi selnya, akan membentuk jantung, otak, kulit, rambut, alat indera. Kemudian lapisan endoderm itu selnya berdiferensiasi, akan membantu di dalam proses pembentukan sistem pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat-alat respirasi. Demikian juga dengan lapisan mesoderm. Itu akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka, alat-alat reproduksi, peredaran darah, dan alat ekspresi. Jadi ini betul-betul sudah terspesialisasi pada tahapan yang keenam ini, yaitu tahapan di mana akan terjadi organogenesis atau pembentukan organ yang merupakan kelanjutan dari tahapan tubulasi. Oke, itu ada 6 tahapan yang perlu kita pahami ketika terjadi proses fertilisasi, kemudian ini akan dilanjutkan dengan tahapan perkembangan embrio yang harus melewati 6 tahapan besar.